Ini Kemarin gue baru ke Gramedia, Mm-mm. Bang, dan beli buku ini. Ini Saat buku besar nanti cita-citaku Cita-citaku mau jadi tentara. Buku anak-anak. Oke. Mungkin sebagian audiens di sini akan meremehkan buku ini. Gue yakin. Tapi kenapa gue bawa buku ini? Artinya kita perlu komunikator publik yang lebih efektif lagi menyampaikan perkembangan terkini di lapangan. Jangan sampai kita meremehkan masyarakat, meremehkan pemahaman mereka, sehingga kita kurang effort untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di dunia kepada masyarakat. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia bersama saya Nurhidayat Nasution. Selama ini ketika berbicara mengenai pertahanan negara, banyak masyarakat masih membayangkan ancaman dalam bentuk perang konvensional seperti invasi militer, pertempuran di darat, laut, maupun udara. Padahal perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa ancaman terhadap sebuah negara kini jauh lebih kompleks. Serangan siber dapat melumpuhkan sistem keuangan nasional, operasi disinformasi mampu memengaruhi opini publik dan proses pengambilan keputusan. Sabotase terhadap kabel komunikasi bawah laut dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Sementara perkembangan kecerdasan buatan, perang informasi, hingga kompetisi geopolitik menjadikan batas antara pertahanan dan keamanan semakin sulit dipisahkan. Perubahan karakter ancaman tersebut menuntut perubahan cara negara memandang pertahanan. Berangkat dari kebutuhan itulah, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 sampai 2029 atau yang lebih dikenal sebagai Jakumhanek. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang mengatur bahwa Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai pedoman penyelenggaraan sistem pertahanan nasional. Melalui Jakumhanek, pemerintah menetapkan arah pembangunan pertahanan Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai dari persepsi ancaman, pembangunan postur pertahanan, penguatan industri pertahanan, hingga sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman militer, non-militer, sampai hibrida. Namun lahirnya Jakumhanek juga menghadirkan berbagai pertanyaan strategis. Apakah sistem pertahanan Indonesia saat ini sudah siap menghadapi ancaman multidomain? Bagaimana pembagian peran antara TNI, Polri, kementerian, dan lembaga negara lainnya ketika menghadapi krisis nasional? Apakah Indonesia membutuhkan sistem koordinasi keamanan nasional yang lebih terintegrasi? Dan bagaimana Jakumhanek nantinya diterjemahkan ke dalam doktrin, strategi, hingga pembangunan kekuatan TNI. Untuk membahas berbagai isu tersebut, telah hadir bersama saya Kenzi Sultan Rifantia. Selamat datang Kenzi di Defense Talk. Terima kasih Bang Dayat. Jadi Kenzi ini adalah koordinator eksekutif komunitas Peduli Hankam. Boleh diceritain nih Kenzi, sebenarnya Peduli Hankam ini tahun berapa dibentuknya? Terus tujuan Peduli Hankam tuh sebenarnya apa? Oke, makasih Bang Dayat dan teman-teman IDM yang sudah mengundang kami ke sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kami berdiri dari 2024 sebenarnya sebagai komunitas anak-anak muda dan masyarakat sipil untuk bisa membahas isu-isu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Karena kami melihat isu ini sangat perlu sekali partisipasi publik yang aktif, tidak hanya reaktif terhadap berita-berita atau kontroversi, tapi secara aktif memikirkan bagaimana idealnya pertahanan dan keamanan Indonesia. Dan ini perlu partisipasi dari anak-anak muda juga, khususnya yang masih baru belajar isu-isu Hankam, masih baru terekspos, belum begitu paham mungkin teknisnya seperti apa, tapi ada ketertarikan, nah ini berusaha kita wadahi. Dari 2024 itu kita sudah mewadahi sekitar mungkin sampai sekarang 600-700 ya anggota. Ada 700 anggota? Betul, karena kami fokusnya di grup komunitas itu sebagai wadah diskusinya. Karena kami melihat kalau nggak begitu, sebenarnya masyarakat ini sulit sekali untuk bisa terhubungkan dengan pihak-pihak atau aktor-aktor yang sebenarnya punya kredibilitas di dalam isu Hankam. Kan sudah banyak sekali pengamat, banyak sekali akademisi, media, bahkan mungkin praktisi juga yang ingin sekali engage dengan publik, tapi masih ada gap nih yang perlu dijembatani supaya publik ini bisa mengakses juga pengetahuan dan wawasan mereka sambil juga ikut belajar dan berkontribusi terhadap pembahasan isu-isunya. Apalagi di pemerintahan yang sekarang dan di tengah dunia yang sangat bergejolak sekarang, sangat perlu sekali untuk kita bisa aware isu-isu itu. Jadi end goals-nya itu apa dari pembentukan Peduli Hankam ini? Kita pengen sebenarnya isu Hankam itu menjadi salah satu isu yang lebih rutin lagi didiskusikan dan diperdebatkan di ruang publik.
Ya seperti anak-anak muda banyak bikin komunitas lingkungan, Ya. komunitas sosial, ya Ini kan? soal Ini soal pertahanan dan Hankam. keamanan. Ya, Oke. karena anak muda bisa aktif di segala isu Bang harusnya. Ya. Termasuk isu Hankam juga Ya, untuk ya. belajar, berpartisipasi, berkontribusi lewat pemikiran-pemikiran kami juga. Karena kan pasti perspektifnya akan beragam ya. Ya. Kalau misalkan dari teman-teman di masyarakat, dari teman-teman anak muda, pasti bisa membawa perspektif yang baru juga, fresh untuk bisa memperkaya idealisme Hankam kita. Oke, berarti memang tuh tujuannya supaya teman-teman anak-anak muda gitu ya terwadahi untuk Betul. soal isu-isu ini. Berarti cukup sering melakukan diskusi-diskusi offline misalnya. Alhamdulillah cukup rutin sih ya. Walaupun memang belum serutin yang kami inginkan, tapi dari 2024 sampai sekarang tuh kita cukup ya beberapa belas kali lah mengadakan diskusi baik online maupun offline. Oke. Dan itu menghadirkan praktisi dan akademisi yang memang fokus nih di bidang ini. Sehingga teman-teman di audiens ketika mereka mau nanya, mau mendapatkan informasi, mau memperkaya pemahaman mereka bisa lewat Peduli Hankam. Hankam. Oke, wah 700 anggota tuh luar biasa tuh. Alhamdulillah. Luar Artinya biasa tuh, Kenzi. sebenarnya publik itu aware dan peduli sama Hankam. Tinggal dikasih wadahnya aja Bang. Oke. Untuk bisa ikut serta dalam Iya. diskusinya. Iya, oke. Ini sangat menarik Peduli Hankam. Kita kembali ke tema nih Kenzi. Jadi Boleh. belum lama ini Presiden sudah tanda tangan Perpres soal Jakum Hanek, kebijakan umum pertahanan Ya. negara. Itu periodenya untuk 2025 sampai 2029. Nah, kebijakan ini menjadi landasan untuk menyiapkan potensi sumber daya kita ya, sumber daya Indonesia ini dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks Ya. gitu. Dalam perspektif Kenzi sendiri, di era ancaman yang sangat multi-domain banget nih sekarang nih. Batas antara pertahanan dan keamanan tuh semakin blur gitu, semakin kabur. Ya. Artinya menurut Kenzi nih, bagaimana harusnya Indonesia tuh membagi peran antara TNI, Polri dan kementerian terkait ya, agar koordinasi tetap efektif tanpa mengaburkan tugas masing-masing, tupoksi masing-masing gitu. Ya. Gimana Kenzi? Memang salah satu tantangan mungkin yang kita hadapi di negeri ini kan soal bagaimana peran antar lembaga itu bisa didefine dengan jelas. Bukan hanya di atas kertas dalam undang-undang, dalam peraturan, tapi dalam praktiknya juga. Dan memang seperti yang Bang Dayat bilang, ancaman multi-domain ini juga kurang lebih menantang arrangement seperti itu. Karena lambat laun makin sering tantangan itu melintasi sektor. Betul. Dan gak bisa cukup ditangani oleh satu lembaga atau satu pihak aja. Tapi mungkin balik lagi ke hakikat dari pertahanan dan keamanan itu sendiri ya. Kalau dari kami di Peduli Hankam memang ingin memfasilitasi pemahaman masyarakat itu seperti apa tentang Hankam dan memperkaya juga. Nah sejauh ini mungkin kalau dari yang teman-teman di masyarakat lihat, tentara itu ya fungsinya sebagai alat pertahanan. Ya. Dan mungkin pertahanan karena makin lama makin kompleks, belum semuanya bisa dipahami oleh teman-teman di masyarakat. Ya. Nah kebetulan Bang, gue baru baca satu buku yang cukup menarik sebenarnya untuk memberikan pemahaman sepertinya masyarakat secara umum ya, memahami peran tentara dan lembaga militer itu seperti apa. Bukan buku akademik sebenarnya, bukan buku artikel jurnal, bukan yang high level. Jadi ini cukup sederhana dan gampang dipahami. Kebetulan gue bawa Bang. Coba boleh tunjukin ya. Kemarin gue baru ke Gramedia Bang, dan beli buku ini. Ini Saat buku besar nanti cita-citaku jadi tentara. Buku anak-anak. Mungkin sebagian audiens di sini akan meremehkan buku ini. Gue yakin. Tapi kenapa gue bawa buku ini? Karena gue rasa masyarakat itu akan mulai diberikan pemahaman kan pasti dari anak-anak. Betul. Dan apa yang mereka terima ketika mereka kecil itulah membangun fondasi pemahaman mereka ketika dewasa. Apa yang sebenarnya anak-anak Indonesia tuh ketahui tentang militer, tentang pertahanan, tentang tentara. Ternyata ini kalau misalkan kita baca dari buku ini ya kurang lebih menjaga kedaulatan. Pesawat tempur ya? Depannya pesawat tempur. Ini mungkin anak-anak perlu diberikan pemahaman juga nih, apa ini pesawat tempur. 16 tuh kayaknya. Bukan, ini Hawk. Hawk ya? Oke. Gitu, yang udah cukup tua juga di dalam inventaris Angkatan Udara. Nah, kalau kita baca di sini, tugas tentara itu kurang lebih mengatasi keadaan kalau terjadi gangguan keamanan, ya kan? Menggagalkan serangan teroris, menjaga keamanan presiden dan tamu negara. Kemudian kalau ada bencana mengevakuasi korban. Berhenti sampai situ Bang. Sementara ketika kita lihat di dunia nyata, seperti yang tadi Bang Dayat bilang, ancaman kan makin multidomain. Bahkan di ranah yang non fisik pun juga mulai ada ancaman. Ranah siber, ranah informasi, ranah kognitif yang semuanya juga tercantum dalam Jakum Hanek ya. Dan artinya perkembangan seperti ini belum cukup dikomunikasikan ke publik, atau mungkin sebagian dari kita melihatnya
publik nggak akan nyampe nih pemahamannya, publik nggak akan ngerti. Hmm. Nah, sikap yang meremehkan seperti ini yang sebenarnya sangat kita sayangkan. Karena mau gimana pun juga, publik sebagai agen di masyarakat yang demokratis, mereka punya agensi atas kebijakan. Mereka bisa menentukan arah kebijakan negara seperti apa di semua bidang, nggak cuma di ekonomi, nggak cuma di sosial, lingkungan, tapi juga di pertahanan. Yeah. Mereka juga harus paham sebenarnya apa yang terjadi di ranah ini. Dan ya ketika kita melihat ya contohnya dari buku yang sederhana ini tadi ya, artinya kita perlu komunikator publik yang lebih efektif lagi menyampaikan perkembangan terkini di lapangan. Jangan sampai kita meremehkan masyarakat, meremehkan pemahaman mereka, sehingga kita kurang effort untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di dunia kepada masyarakat. Oke. Ini kan Gitu. komunikasi ini lain hal nih, Kenzi ya. Tapi bagaimana sebenarnya kolaborasi antara peran tadi tuh TNI, Polri, Kementerian Lembaga terkait ya, supaya menjalankan tugas tuh tanpa bersinggungan gitu. Apakah memang pada akhirnya bersepakat kalau ya memang menjaga stabilitas nasional itu adalah kuncinya mereka gitu. Menjaga nasionalitas itu memang harus kepentingannya mereka, memang harus dijaga oleh mereka gitu. Nah, bagaimana supaya mereka tuh tidak tumpang tindih gitu tugasnya? Kalau dalam apakah harus teori sinergi komunikasi yang baik misalnya antara betul. pemimpin-pemimpinnya gitu. Sebenarnya selama menurut pandanganku ya Mas, ketika kita melihat pimpinan tertinggi di negara ini bisa jelas menentukan lembaga ini mengerjakan ini, lembaga ini mengerjakan ini. Dengan arahan yang jelas secara tertulis maupun secara praktis, sepertinya harusnya problematika seperti itu nggak kita lihat sebenarnya. Meski sampai saat ini kayaknya masih sering Sepertinya masih ditemui terjadi. ya. Tentu mungkin entah ada masalah apa di dalam hubungan dari level tertinggi sampai level di bawahnya operasional teknis, sehingga terputus ini definisinya atau pembagiannya yang jelas. Atau kemungkinan lain yang memang mungkin juga terjadi adalah memang dari otoritas politiknya menentukan memang semua lembaga harus mengurusi semua hal. Bisa jadi. Seperti misalnya apa nih? Seperti misalkan kalau misalkan dari pemerintah melihat ada tenaga yang bisa dimanfaatkan nih untuk kepentingan nasional, misalkan untuk stabilitas, untuk ketahanan berbagai macam sumber daya, misalkan untuk kebutuhan masyarakat, pangan, energi segala macam. Melihat ada kekuatan yang belum dimanfaatkan atau belum diarahkan ke sana, sebagai otoritas politik mungkin bisa menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan ke arah sana. Oh, berarti kayak TNI sekarang ya? TNI kan sekarang mengerjakan beberapa hal gitu ya. Kenzi ya, ada akhirnya mengerjakan satgas jadi satgas PKH juga. Terus ya gitu swasembada pangan mendukung program pemerintah sampai swasembada seperti gitu ya, swasembada energi juga kan. Tapi kemudian menimbulkan pertanyaan lagi kan Bang. Sebenarnya lembaga-lembaga ini harusnya tujuannya bertugas sebagai apa? Di ranah apa? Kenapa jadi semua hal? Kalau misalkan semua lembaga disuruh mengerjakan semua hal, kenapa ada banyak lembaga? Sekalian aja disatuin. Jadi misalnya jadi TNI aja ngerjain satu semuanya angkatan, gitu. misalkan angkatan negara. Angkatan negara mengurusi semua hal di negara itu. Bisa aja sebenarnya kan. Kalau memang mau ke arah sana. Tapi karena kita punya harusnya tata kelola pemerintahan yang baik di semua sektor harusnya didefinisikan dengan jelas. Karena kan kalau misalkan ini aku pakai perumpamaan mungkin Bang ya buat teman-teman juga. Misalkan kita lagi di dapur nih. Kita punya tugas memotong daging dan kita punya tugas memotong kertas. Kita punya pisau daging, kita punya gunting kertas. Misalkan gunting kertas ini tumpul, misalkan, dan kemudian nggak bisa gunting kertas, oke lah kita mungkin bisa pakai pisau daging. Tapi yang motong daging pakai apa kemudian? Nggak bisa kita nyuruh gunting kertas tidak lagi motong daging. Terhambat. Kalau misalkan pisau dagingnya terlalu banyak dipakai motong kertas, yang motong daging siapa? Gitu. Ini analoginya ya. Analoginya begitu. Walaupun mungkin di lapangan pasti lebih kompleks daripada itu ya. Tapi artinya semua instrumen negara itu harusnya punya fungsinya masing-masing. Dan jangan jelas karena tantangan di setiap ranah beda-beda. Skill set yang diperlukan untuk menanganinya juga beda-beda. Strategi yang dipakai harusnya berbeda juga. Untuk bisa secara efektif menangani masalah itu. Nggak ada satu solusi yang one size fits all. Satu solusi untuk semua masalah. Satu pil untuk menyembuhkan semua obat tuh nggak ada. Berarti ini termasuk berhubungan dengan saat terjadi krisis nasional gitu misalnya ya, supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Bagaimana pembagian kewenangan antara TNI Polri, kementerian dan lembaga lainnya tuh dalam menghadapi krisis nasional? Apakah dilihat dulu isunya apa supaya dapat pisaunya yang tepat gitu ya? Gimana Kenzi?
Kalau kita mengacu ke Jakumhanek itu kan ada pemisahan antara unsur utama dan unsur pendukung ya. Dan kalau nggak salah dijabarkan juga di situ untuk setiap ancaman dan tantangan itu ada lembaganya masing-masing yang menangani dan ada pendukungnya masing-masing juga. Nah, yang sebenarnya udah cukup komprehensif. Kami melihatnya hampir semua ancaman dan tantangan yang mungkin muncul itu sudah di cover di situ. Yang jadi catatan adalah ketika nanti beneran terjadi, amit-amit ya, beneran terjadi krisisnya, apakah yang tertulis di situ beneran dilaksanakan atau yang ternyata kejadian di lapangan itu berbeda sekali realitanya. Karena buat apa kalau kita merencanakan dengan sebegitu matangnya, menulis di peraturan sebegitu rumitnya, kemudian di lapangan ujung-ujungnya berbeda juga. Gitu. Maksudku mungkin kita harus mengantisipasi berbagai macam kemungkinan ya. Tapi dari awal juga perlu dipetakan kira-kira untuk masalah tertentu yang paling cakep atau seharusnya yang paling mampu menangani itu siapa. Contoh di misalkan penanganan bencana ya. Pasti yang tertulis sebagai unsur utama pasti adalah BNPB, BPBD. Kemudian untuk search and rescue ada Basarnas di daerah juga. Kalau misalkan perlu dukungan artinya bisa menarik kekuatan dari lembaga-lembaga lain. Mungkin ada TNI, ada Polri, ada Kemhan di sana, ada kementerian dan lembaga lain. Nah, apakah di lapangan yang terjadi juga seperti itu? Apakah BNPB dan Basarnas itu udah cukup diberikan capability, udah cukup diberdayakan untuk beneran menjadi unsur utama? Atau dia dibiarkan atau mungkin terlalu kurang diperhatikan secara anggaran dan materi, sehingga lagi-lagi harus bergantung sama unsur pendukungnya. Gitu. Karena kalau dalam hal ini berarti TNI ya? Termasuk salah satunya TNI. Kalau misalkan sudah cukup diberdayakan, artinya dia bisa bergerak secara independen tanpa harus bergantung. Sebenarnya bukan masalah minta bantuan atau nggak minta bantuan, tapi apakah untuk semua masalah harus bergantung ke unsur pendukungnya. Unsur pendukung kan itu sebagai ban serep ya. Di mobil kita pasti punya ban serep, empat roda, satu ban serep. Apakah untuk setiap perjalanan kita perlu ganti ban? Harusnya kan nggak gitu. Harusnya 4 ban yang udah terpasang itu udah mampu untuk membawa kita ke tujuan. Nggak harus bergantung sama ban serep. Harus ada ban serepnya untuk just in case, emergencies. Tapi nggak semua situasi harusnya dianggap sebagai emergency. Betul. Tapi gini, berarti artinya kan ada koordinasi tuh kalau terjadi. Misalnya kalau harusnya BNPB ya yang mengerjakan, tapi ternyata belakang-belakangan justru malah TNI yang mengerjakan gitu, yang terlihat gitu kan. Berarti ada sistem koordinasi yang memang belum match gitu ya di lapangan. Atau selain dari koordinasinya mungkin balik lagi tadi resources yang dimiliki. Ketika otoritas politik kita sudah mengetahui, kemungkinan bisa terjadi kerawanan di titik ini. Udah bisa dipetakan kemungkinan yang terjadi ketika kita meninggalkan persiapan di sana. Itu seperti apa. Dan udah didorong juga dari masyarakat lewat berbagai macam cara, entah dari parlemen, di DPR, atau entah dari masyarakat sipil, dari NGO dan LSM, sudah menyuarakan kerentanan-kerentanan ini. Apakah kemudian ditranslate menjadi kebijakan yang benar-benar menangani masalah itu? Atau mungkin ada prioritas lain yang lebih didahulukan sehingga ini nggak tercover nih, sehingga ketika beneran terjadi krisis lagi-lagi harus memanggil unsur pendukungnya. Betul. Gitu. Tapi menurut Kenzi sendiri ya, apakah di Indonesia ini sistem koordinasi pertahanan dan keamanannya sudah cukup jelas dalam menghadapi ancaman tadi lintas sektor tuh? Gimana menurut Kenzi? Kalau secara tertulis sih menurut aku cukup jelas ya. Cukup jelas. Secara tertulis lagi-lagi. Tapi memang di situasi aktual kan nggak mungkin semuanya sesuai rencana ya. Dan aku pernah ngobrol nih Bang sama salah satu staf di Kementerian Koordinator lah. Sebenarnya tugas kami ini gampang Mas. Karena kita nggak ngerjain hal teknis seperti Kementerian Teknis. Kita cuma perlu mengkoordinasi aja yang udah ada supaya bisa bergerak bersama. Masalahnya kerjaan kami jadi sulit karena nggak ada di negeri ini yang mau dikoordinasi. Jadi masing-masing lembaga, masing-masing pihak pasti punya ego. Ya mungkin aku nggak mau sesinis itu ya menyebut ego, tapi cara pandang tersendiri terhadap isu, cara menanggapi isunya dengan kebiasaan kultural institusi masing-masing. Nah ini yang harus dijembatani sebenarnya, mungkin oleh Kementerian Koordinator, mungkin oleh lembaga yang lebih tinggi lagi di tingkat presiden, atau mungkin didorong oleh parlemen sebagai checks and balances untuk bisa memperhatikan masalah koordinasi ini. Harusnya selama 80 tahun lebih kita berdiri,
harusnya ya, Itu idealnya sudah sudah teratasi harusnya. terantisipasi ya. Kita udah punya pengalaman bernegara berpuluh-puluh tahun, Oke. mengalami berbagai macam krisis, Yes. including krisis pertahanan keamanan ya, Yeah. baik perang di dalam negeri maupun dengan negara-negara lain. Harusnya sih udah cukup pengalamannya untuk bisa mengatasi masalah koordinasi. Oke, tapi memang agak sulit ditemukan tuh untuk bisa cepet kayak Betul. oke lah gitu. Kita bergabung untuk kepentingan nasional gitu aja kan Iya. sebenarnya. Nah kalau misalkan dari pucuk pimpinan itu ada suara yang cukup kuat mengarahkan atau dan juga membangun institusi yang benar-benar punya ketahanan dan kapabilitas buat mengkoordinasikan ya, tidak dibiarkan misalkan tergantung situasi lah atau tergantung setiap kasus lah, harus diantisipasi dari jauh-jauh hari. Oh kalau misalkan terjadi ini maka koordinasinya Harus dengan kesini, lembaga dengan kontak ini. personnya ini, Yeah. channel komunikasinya lewat ini, Yeah. gitu. Yeah. Jangan sampai di lapangan semua orang bingung ini harus kemana, Yeah. gitu. Padahal di atas kertas sudah jelas kan, Yeah. gitu. Betul. Nah, Kenzi, beberapa negara di luar Indonesia ya memiliki National Security Council yang berfungsi untuk mengintegrasikan pengambilan keputusan Betul. yang strategis ya. Bagaimana Kenzi melihat kebutuhan mekanisme koordinasi seperti itu di Indonesia? Apalagi kan kita baru tahu DPN ada nih. Betul, Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional. Ya. Apakah ini menjadi salah satu tugasnya dia untuk menjadi wadah untuk memberikan insight atau input ke higher level lagi gitu? Iya, kalau berkaca dari negara-negara lain memang sudah banyak ya yang punya mekanisme koordinasi seperti itu. Bahkan negara-negara tetangga kita pun juga sudah ada. Betul. Bisa kita mengambil inspirasi dari sana. Betul. Dan lagi-lagi masalah koordinasi di Indonesia kan selalu jadi isu yang berulang. Ya. Menurutku sebenarnya gagasannya untuk mengadakan dewan yang fokus mengurusi isu pertahanan dan melibatkan berbagai macam unsur tadi Ya. supaya bisa bertemu, Itu udah berkomunikasi, oke, itu udah oke sebenarnya Oke. gagasannya. Mhm. Nah mungkin publik juga ingin melihat in practice itu outputnya dari DPN seperti apa. Oke. Karena ya kalau dari aku sendiri juga masih mempelajari ya sehari-hari. Oh mereka bertemu dengan berbagai macam instansi yang di bawah, yang mereka bawahkan, kemudian berusaha mematangkan pemikiran tentang pertahanan dari berbagai macam perspektif tadi. Ya. Kemudian mungkin disampaikan saran juga ke presiden, ke panglima, ke menteri pertahanan. Mhm. Tapi kemudian ini kan nggak diketahui oleh publik Yes. dengan begitu mendetail. Ya. Sementara ya untuk setiap lembaga negara yang baru dibentuk, setiap lembaga negara yang beroperasi pasti kan menggunakan anggaran Yes. yang berasal dari rakyat juga. Yes, Jadi dari rakyat pajak. berhak tahu. Betul, Pajak lewat betul. pajak. Rakyatnya berkontribusi lewat pajak juga berhak tahu sebenarnya uang pajak mereka ini dipakai untuk tanggung jawab seperti apa sih di Ya. lembaga negara ini. Hasilnya Outputnya seperti apa gitu ya? Mm-mm. Oke. Nggak harus kita cari-cari, oh iya nanti akan berdampak langsung ke masyarakat dengan cara ini. Sebenarnya nggak harus dengan belak-belakan seperti itu. Tapi seenggaknya clear nih di masyarakat, oh kalau Menteri Pertahanan membuat kebijakan pertahanan. Ya. Kalau TNI melaksanakan kebijakan pertahanan. Betul. Kalau DPN mengkoordinasikan kebijakan pertahanan, tapi dengan cara apa? In practice. Itu sih yang perlu Dan itu belum dikomunikasikan. dikomunikasikan ya ternyata ya. There's always room for improvement. Nah, balik lagi nih dengan spektrum ancaman yang makin banyak gitu ya. Ada serangan cyber, ada bahkan bisa melumpuhkan infrastruktur strategis ya kayak misalnya jaringan listrik kayak perbankan kayak dan sistem komunikasi nasional. Sebenarnya menurut Kenzi nih dalam kerangka Jakumhanek siapa yang harusnya memimpin kalau terjadi ancaman-ancaman seperti tadi itu? Dari yang ku baca di Jakomanak cukup Clear. mendetail sebenarnya betul. untuk setiap ancaman siber kan banyak Bang ya. Ya. Ada yang ke infrastrukturnya, Betul. kemudian ada yang ke jaringannya, misalkan ada yang ke bahkan operator atau public service providernya. Ya. Nah untuk masing-masing jenis ancaman ini memang sudah di outline dengan jelas. Yes. Ada yang di lead oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ada yang kalau nggak salah ditangani juga oleh Satsiber di TNI ya. Ya. Dan lembaga-lembaga lain termasuk juga yang di luar dari cakupan Jakumhanek, harusnya lembaga-lembaga di masyarakat maupun di private sector juga berperan, utamanya dalam ketahanan siber. Siber, yes, betul. Karena yang nggak bisa dipungkiri kan layanan siber atau layanan digital ya, pasti di provide kurang lebih termasuk oleh swasta juga. Ya. Jadi swasta juga harus dilibatkan sebenarnya untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Oke. Nah, selain itu juga dari kapasitas BSSN sendiri sebagai lembaga sipil yang terdepan ya menangani masalah siber, apakah mereka sudah diberikan cukup juga perhatian untuk mengantisipasi masalah tadi? Karena kalau spiritnya Jakumhanek
itu kan untuk Ya. mengubah mindset ya. Ya. Dari yang sebelumnya reaktif, Reaktif. dari ancaman-ancaman yang baru muncul kemudian baru direaksi, Betul. menjadi preventif. Preventif. Kita mengantisipasi ancaman itu sebelum dia muncul harus bisa diatasi. Betul. Artinya dia perlu capability Ya. di setiap lembaga yang dimention dalam Jakumhanak itu untuk bisa punya kapabilitas preventif, nggak Ya. cuma reaktif aja. Ya. Artinya harus forward thinking kan, Yes. dan itu memerlukan kalau di bahasa kami ya, ekosistem berinovasi dalam kebijakan maupun dalam teknologi, dalam teknis untuk bisa melihat jauh ke depan. Ya, ya. Jadi kami harap juga dari pemerintah, dari policy makers itu memberikan ruang dan fasilitasi yang cukup nih kepada lembaga-lembaga ini untuk mereka bisa berinovasi, bisa berkembang, mengembangkan human capitalnya untuk bisa mengantisipasi ancaman tadi. Dan melakukan preventif tadi sesuai Betul. dalam kerangka Jakumhanak ya. Betul, karena salah satu kritik dari banyak akademisi juga di bidang pertahanan adalah selama ini doktrin pertahanan Indonesia kurang lebih itu reaktif. Mungkin memang secara tertulis kita menyebutnya defensif aktif. Defensif aktif. Betul. Defensif aktif. Itu dalam doktrin Tridek ya. Ya, Yes. Tridek yang sebelum Yes. mungkin kita bahas lagi nih abis ini. Abis ini. Ya. Tapi ya kritik dari kawan-kawan akademisi di luar sana kan banyak, harusnya Indonesia bisa preventif, harusnya sebagai ya negara yang besar ya kalau Yes. kata presiden, Yes, betul. bisa mengerahkan resourcesnya, sumber dayanya untuk mencegah ancaman itu muncul in the first place. Yes. Jangan sampai dia muncul, dia datang ke kita baru kita bereaksi, Yes. kita kaget sendiri. Karena udah kalah tuh. Udah kalah duluan kalau di situ, perang. apalagi di perang modern. Yes. Yang kebanyakan pertempuran terjadi beyond visual range, kan, Yes. BVR. Yes. Jadi jangan sampai kita baru menunggu ancamannya datang, baru kemudian bereaksi. Melihat ancaman yang muncul aja harusnya udah jadi warning signal itu. Yes. Harusnya nggak boleh muncul ancaman itu, Yes, diredam sebisa mungkin. Yes. Termasuk ini ya, termasuk pergeseran pola perang soal operasi disinformasi atau cognitive warfare ini, Kenzi, ya kan? Karena ini menurut kita nih perang yang menjadi sangat signifikan, tapi murah, tapi bisa memecah stabilitas, Iya. ya kan? Nah, apakah ancaman seperti ini tuh juga termasuk dalam lingkup pertahanan negara ya? Dan siapa nih yang harusnya mengantisipasi tadi tuh? Harusnya siapa nih? Siapa yang memberikan laporan misalnya ke presiden ya, let's say, Iya. Pak ini terjadi perang disinformasi soal, Iya. let's say A misalnya gitu ya, atau misalnya soal isu sesederhana isu Yontepe deh, misalnya gitu ya. Ini kan harus disampaikan gitu bahwa ya, Yontepe ini ngapain sih ngurusin pangan, ngurusin peternakan gitu-gitu kan. Nah akhirnya informasi-informasi yang begini itu keluar banyak dan mengganggu stabilitas dan tentu itu mengganggu program prioritasnya pemerintah. Nah, menurut Kenzi, apakah ancaman ini juga termasuk dalam lingkup pertahanan negara, ancaman ya? Dan siapa yang harusnya bisa meredam ini? Dari sisi cognitive warfare tadi ya. Iya. Di Jakumhanak kan cukup gamblang menyebutkan ancaman itu sifatnya ada 3 ya. Ya. Ancaman militer, Non-militer. standar, ancaman non-militer, Ya. dan ancaman hybrid, hibrida. Dan di bawah ancaman hibrida ini memang ada salah satunya ranah kognitif, Ya. ranah informasi, ranah siber, ranah kognitif. Ya. Nah, ketika kita sudah mengklasifikasikan itu sebagai ancaman, artinya kan kita harus bisa punya kekuatan penangkal ya. Ya. Dan ini yang sebenarnya aku dan mungkin banyak teman-teman di masyarakat juga pengen bertanya ke pemerintah, sebenarnya yang melit nih harusnya siapa? Karena kalau di banyak negara, tanggung jawab ini tuh disebar ke banyak sekali lembaga, dan utamanya bukan lembaga militer. Ya. Karena memang ancaman pertahanan, tapi pertahanan near militer yang sebenarnya juga bisa kita bangun kekuatannya. Apalagi kalau misalkan ranah informasi ini sebenarnya menyangkut urusan yang sebenarnya sangat lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalkan milih produk A atau produk B. Atau misalkan soal tadi kebijakan ya, yang Bang Dayat sebutkan. Kebijakan ini sebenarnya tujuannya apa sih? Mau ke arah mana sih? Nah, ini kan sebenarnya perlu skill set komunikasi ya, yang baik dari pemerintah untuk menyampaikan informasi ke publik. Betul. Tidak serta-merta karena judulnya pertahanan hanya ditangani oleh lembaga pertahanan. Yes. Karena pertahanan ini makin lama makin multidomain tadi, harusnya lembaga-lembaga sipil nih yang bisa diberdayakan untuk bisa mengantisipasi ancaman itu. Utamanya mungkin ya kalau dari perspektifku, kognitif ini pasti berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat punya kemampuan literasi. Literasi pasti dibangun dari pendidikan.
Artinya pemerintah kalau misalkan menganggap ranah kognitif sebagai ancaman, ya invest di pendidikan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau misalkan kita melihat, ada kemungkinan masyarakat nanti terombang-ambing pendapatnya, dipengaruhi pendapat macam-macam yang mungkin belum terverifikasi, maka bekali dia dengan pendidikan untuk bisa memverifikasi informasi itu. Kasih dia pendidikan yang terbuka, yang aksesibel, yang bisa memberdayakan. Jadi ketika kita bergerak di media sosial misalkan, atau berdiskusi di ranah publik, menerima banyak sekali informasi dari berbagai macam sumber, udah punya capability-nya untuk bisa menelaah, memverifikasi, kemudian memahami. Kalau misalkan kita pahami, ternyata ini informasi palsu, hoax. Ya udah, kemudian kita punya awareness itu untuk stop di situ informasinya, kita clarify, jangan disebarluaskan lagi. Tapi kalau masyarakat tidak dibekali dengan pendidikan itu, ya jangan harap kita bisa menangkal ancaman kognitif. Gitu. Tapi pemerintah sekarang tuh sedang berupaya untuk membangun pendidikan lebih bagus lagi ya, karena pembangunan soal sekolah rakyat gitu-gitu kan sudah banyak dibangun oleh presiden. Nah, cuman kan yang main media sosial ini itu kan umurnya banyak juga yang sudah tidak lagi bersekolah, betul, gitu kan. Betul. Nah, justru mereka-mereka ini yang rentan gampang sekali termakan oleh berita-berita yang bohong misalnya, yang false gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sasaran dari cognitive warfare tadi. Gitu kan. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi kan Kenzi bilang pendidikan tuh harus diberikan ya, aksesibel untuk pendidikan buat. Tapi kalau yang sudah bersekolah tuh gimana? Udah selesai bersekolah. Udah selesai nih bersekolah nih. Di pendidikan. Dan mungkin pembaca berita itu mungkin punya sentimen tertentu ya, yang akhirnya kadang kan kita baca berita tuh yang pengen kita baca doang gitu. Nah itu untuk meredam itu ya, itu bagaimana seharusnya? Apakah tetap kita buka ruang-ruang diskusi terhadap isu tertentu kah, atau bagaimana di mata Kenzi? Nah sebenarnya ini Bang, mungkin ekspansi sedikit dari concern yang lo sampaikan ya. Bukan cuma anggota masyarakat yang sudah tidak bersekolah lagi, tapi bahkan yang masih bersekolah pun, mereka kan juga beraktivitas di luar sekolah. Betul. Di luar ruang kelas. Betul. Jadi ketika kita membahas pendidikan, jangan berhenti sampai kita membangun sekolah segini banyak. Kita membangun ruang kelas segini banyak. Tapi diperhatikan juga, anak-anak ketika berinteraksi di rumah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, mereka dididik gak untuk mengatasi berbagai macam arus informasi? Orang tuanya juga dibekali gak dengan pemahaman bahwa informasi di dunia maya itu gak semuanya 100% benar, harus diverifikasi. Betul. Nah ini juga harus diperhatikan sama pemerintah, bagaimana caranya memberikan edukasi ke teman-teman yang di luar dari konteks lembaga pendidikan. Gitu. Nah mungkin salah satu caranya benar kata Bang Daya tadi, kita perlu buka ruang diskusi sebenarnya yang aksesibel ke semua pihak. Betul. Ya kita melihat itu sebenarnya sudah mulai digalakan di banyak bidang lain ya selain pertahanan. Ya bidang ekonomi kita bahas bagaimana memberdayakan masyarakat, di bidang sosial, di bidang lingkungan, bagaimana cara kita melestarikan lingkungan. Itu kan diskusi yang sudah ramai dan semua orang bisa mengakses diskusinya. Betul. Nah kalau isu-isu pertahanan dan keamanan ini yang sebenarnya harus kita perluas lagi diskusinya. Apalagi perluas atau persering? Dua-duanya benar, itu juga perluas dan persering. Jangan ketika hanya ada misalkan berita yang kontroversial aja kita baru memperhatikan, mempedulikan Hankam. Tapi peduli Hankam itu harus setiap saat. Setiap saat ya. Harus jadi obrolan daily. Betul, apalagi karena Hankam ini sektor yang cukup besar juga dan krusial kan bagi ketahanan negara. Dan masyarakat harusnya juga punya kepentingan di sana. Sumber daya mereka yang dimanfaatkan untuk pertahanan, ya kan, dari uang pajak mereka yang dipakai untuk sebagai anggaran pertahanan, itu kan jadi kepentingan masyarakat juga untuk mengetahui, untuk memberikan suara dan masukannya. Jadi ruang diskusi ini yang harusnya dibuka. Nah, kita kan menganut paham negara demokrasi gitu ya. Belakangan memang banyak sekali opini-opini yang liar gitu, bahkan cenderung sebenarnya menyerang pemerintah. Tapi menurut Kenzi, sebenarnya bagaimana menarik batas antara upaya melawan disinformasi ini yang mengancam tadi ya, mengancam stabilitas nasional itu dan keamanan nasional terhadap perbedaan pendapat serta kebebasan berekspresi gitu. Supaya memang cognitive warfare ini tidak dianggap sebagai angin lalu aja. Bahwa ini juga ancaman loh. Ancaman yang kayak lo menanamkan pola pikir, itu kan bisa memecah pada akhirnya. Nah itu kan murah sebenarnya, operasinya murah, tapi efektif sekali sebenarnya. Apalagi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang. Nah, itu gimana? Tanpa membatasi kebebasan berekspresi ya.
Apa yang sebenarnya harusnya masyarakat lakukan gitu? Kalau menurutku ya, sebenarnya simple juga responsnya. Lebih sering bicara ke publik, lebih sering komunikasikan, oh perspektif pemerintah seperti ini. Tapi kan banyak publik yang akhirnya introvert kah gitu, males nih, nggak mau ngomong gitu. Nah makanya apalagi di era yang teknologi makin aksesibel ya, Yes. jangan cuma bergantung sama satu channel atau satu orang saja untuk mengkomunikasikan. Ya informasi ini lagi-lagi harus didemokratisasi juga lah. Jangan lupa bahwa masyarakat bisa mencari informasinya sendiri dan mungkin pencarian mereka bukan ke kanal-kanal yang resmi ketika pertama kali mencari isu. Jadi perhatikan juga bagaimana cara mengkomunikasikan itu ke masyarakat supaya ketika nanti sampai ke user itu benar-benar ya secara faktual seperti itu. Nah mungkin challenge-nya juga tadi karena Bang Dayat mention soal demokrasi ya. Seringkali ketika negara-negara lain itu menghadapi isu seperti ini, respons initial mereka adalah, oh mari kita batasi atau tutup beberapa diskusi ini atau ruang-ruang publik ini supaya informasinya nggak menyebar di sana. Nah, menurut aku itu ada kekeliruan berpikir di situ. Karena informasi itu bukan barang fisik yang bisa dicegah pergerakannya. Dia pasti akan sampai tuh. Pasti akan sampai, in one way or another pasti akan sampai. Nggak bisa kayak buku ini kemudian aku simpen di dalam lemari, terus dia gak akan kemana-mana. Gak akan ada orang yang bisa nyari. Informasi gak seperti itu. Gak bisa ditutup dengan gampang. Orang-orang pasti akan mendapatkan akses in one way or another. Jadi yang diperhatikan bukan bagaimana ada ruang untuk informasi ini beredar, tapi informasinya sendiri ini yang ketika dinilai tidak berkualitas atau tidak benar atau misleading, ya counterlah dengan informasi yang benar, yang faktual. Fakta, gitu. Jangan membatasi ruangnya, tapi perkaya diskusinya dengan informasi yang lebih akurat. Oke. Lagi-lagi di era digital ini ya mau ditutup sebagaimanapun, pasti sampai. Mau website, platform-platform diblokir kayak gimana pun, masyarakat akan menemukan aja caranya. Berarti untuk bisa mengakses. Berarti artinya gini ya Kenzi ya, berarti memang perlu peran pemerintah yang lebih ekstra gitu ya untuk mengkomunikasikan sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan gitu. Supaya sampai informasinya ke masyarakat dengan clear, dengan fakta. Iya, gitu dan mungkin memperkaya juga mindset di kalangan policy makers bahwa ruang informasi itu bukan sesuatu yang bisa ditutup, dibatasi, tapi justru harus diperkaya dengan literasi untuk masyarakat. Gitu. Let people understand, know the issue. Jika ketika mereka berinteraksi di ruang-ruang publik, mereka udah di-equip, udah dipersenjatai dengan informasi yang akurat. Betul. Nah, Kenzi, berarti apakah ancaman modern ini menuntut hubungan sipil militer yang lebih erat ya? Harus. Lebih eratnya dengan cara apa, Bang? Itu, kita bertanya, bagaimana? Nah, apakah ini menuntut tadi hubungan sipil militer yang lebih erat gitu? Mungkin aku mau maknainya begini ya, karena karakter ancaman lagi-lagi tadi makin multi domain, lintas sektor. Artinya lebih banyak pihak yang harus mengetahui tentang isunya dan harus bisa mengantisipasi sebelum mereka terjadi, termasuk dari pihak sipil juga. Jadi sebenarnya aku sangat-sangat berharap di Indonesia itu lebih banyak lagi misalkan ya aktivis atau politisi atau policy makers dari kalangan sipil yang betul-betul memahami isu pertahanan dan keamanan. Jangan hanya mengandalkan rekan-rekan yang ada di instansi untuk bisa menangani isunya, karena mereka pun juga akan perlu masukan dari sipil. Betul. Dan sebaliknya juga berlaku untuk rekan-rekan di instansi. Hargai juga bahwa sipil ini punya capability untuk membahas isu-isu yang memang menjadi ranah mereka. Jadi berdayakanlah mereka untuk bisa menangani isu ini sesuai dengan ranahnya masing-masing. Karena kalau misalkan, lagi-lagi kembali ke diskusi kita sebelumnya, kalau semua lembaga disuruh menangani semua masalah, untuk apa ada banyak lembaga? Kenapa nggak bikin satu aja gitu? Satu aja untuk menangani semua masalah gitu. Tapi kan kenyataannya kita punya banyak lembaga, karena lagi-lagi masalah itu sifatnya bermacam-macam. Skill set yang diperlukan untuk menanganinya bermacam-macam. Kalau balik lagi ke hubungan sipil militer lagi, di ranah pertahanan pasti ada bahasan tentang dari yang paling strategis ya, persepsi ancaman misalkan oleh suatu negara terhadap dunia. Kemudian diturunkan lagi bagaimana strategi nasionalnya untuk menangani ancaman itu. Diturunkan lagi bagaimana kebijakan pertahanan itu bisa memberdayakan lembaga pertahanan menangani ancaman tadi. Diturunkan lagi menjadi rencana misalkan pengadaan alutsista, pengembangan organisasi, kemudian pelatihan personel, SDM.
itu kan di berbagai tingkatan tadi itu perlu masukan dari semua pihak. Ya. Jangan sampai kita membatasi pembahasan di salah satu level tadi sehingga nggak bisa diakses oleh teman-teman apalagi di masyarakat sipil. Yes, Gitu. betul. Berikanlah mereka informasi yang cukup untuk bisa engage dengan isunya. Oke. Karena ya lagi-lagi akan perlu masukan dari mereka. Dan mungkin aku mengacu juga dari praktik baik beberapa negara yang bisa jadi inspirasi kita ya. Banyak sekali negara itu memang mereka menempatkan tanggung jawab atas keputusan politik ya di pemerintah dan pemerintahnya dipegang oleh figur-figur yang memang membidangi isu itu, gitu. Fokus ke bidang itu. Jadi untuk isu pertahanan akan ada pengawasan dari parlemen, Komisi 1 ya mungkin kalau di konteks Kalau kita di Komisi kita 1 DPR mengawasi kebijakan pertahanan. Dari sisi pemerintah ada Kementerian Pertahanan yang juga diisi oleh orang-orang sipil yang kompeten, yang visioner juga. Dan kemudian di instansi militer sendiri juga diisi oleh figur-figur yang juga bisa berpemikiran jauh, bisa inovatif, melihat ancaman itu kemudian menyarankan solusinya. Dan ketiga bidang ini saling komplement satu sama lain. Parlemen memberikan masukan ketika kebijakan ada yang perlu dipertanyakan, ya kan? Melakukan evaluasi ya. Evaluasi, kemudian dari evaluasi itu dari pemerintah, Kementerian Pertahanan memberikan mengolah feedbacknya menjadi kebijakan. Kebijakannya dilaksanakan oleh instansi, oleh militer. Jadi memang secara hubungan baik sipil dan militer itu harus sinergis. Nah, yang menjadi isu adalah ketika ada masalah yang melintasi sektor, balik lagi ya lintas sektor tadi. Apakah suatu masalah itu jatuh ke ranah sipil atau militer? Dan memang di era saat ini dan di masa yang akan datang akan lebih mungkin sebuah ancaman itu sifatnya lintas sektor. Betul. Bukan berarti dengan lintas sektor lagi-lagi semua lembaga harus menangani semua masalah. Betul. Tetap harus ada pembagian yang jelas. Betul. Dan sinergi ya. Dan sinergi. Kalau misalkan aku mengacu dari pengalaman historis Indonesia ya. Dulu waktu tahun 1950-an itu kan kita cukup banyak gejolak dalam negeri. Banyak gejolak keamanan. Ini aku bawa satu buku juga nih Bang. Untuk mengilustrasikan itu. Ini ada buku dari Mayor Jenderal TB Simatupang. Tai Bonar Simatupang. Pelopor dalam perang. Dan damai. Beliau kan dulu sempat menjabat kalau nggak salah kepala staf angkatan perang ya. Dan ketika dia udah pensiun dia menuliskan pemikirannya di sini. Bagaimana Indonesia ketika menghadapi gejolak dalam negeri itu, kita menghadapi sebuah isu. Di dalam negeri ada masalah, di luar negeri lagi perang dingin. Amerika versus Soviet. Dan berbagai macam perang proksi yang menjadi bagian dari perang dingin itu. Nah, Angkatan Perang Indonesia waktu itu menghadapi dilema kan. Kita menghadapi masalah depan mata dalam negeri, tapi perang dingin juga gak bisa kita abaikan ini. Terjadi di luar sana dan sangat mengancam buat kita. Pak Simatupang ini menyayangkan ketika fokus kita hanya di dalam negeri saja. Karena mau bagaimanapun hakikatnya angkatan perang itu ya buat berperang. Dan mindset berperang itu gak bisa dipakai untuk semua situasi dalam negeri. Ketika sebuah isu itu langsung otomatis dikategorikan sebagai ancaman keamanan, lalu diberikan pendekatan keamanan di sana, belum tentu itu yang paling optimal, yang fit untuk menangani masalahnya. Dan beliau juga menyayangkan karena artinya resources kita yang terbatas, apalagi negara baru merdeka waktu itu 1950-an, udah terbatas resourcesnya, kemudian dipakai hanya untuk masalah yang seperti ini saja. Padahal ada lembaga lain yang harusnya diberdayakan juga untuk menangani isunya. Entah aparat penegak hukum, entah pemerintah daerah, bahkan masyarakat setempat harusnya bisa diberdayakan untuk menangani masalah keamanan juga. Jadi jangan sampai resources kita itu dialokasikan tidak optimal. Mungkin underlying message-nya itu ya dari Pak Simatupang. Jadi memang harus mengoptimalkan semua lembaga. Harusnya begitu ya. Semua lembaga harus optimal. Untuk harus gitu ada perannya masing-masing. Gitu. Nah, apalagi kalau di konteks Indonesia ya, karena kita kan karakternya sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Kita sekarang melihat perang modern lagi-lagi makin banyak yang beyond visual range. Artinya secara jarak jauh kita harus bisa mengantisipasi. Jangan sampai tunggu suatu ancaman itu mendarat dulu ke Indonesia. Datang dulu, ada depan mata kita dulu, baru kita bingung ngadepinnya gimana. Harusnya bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari, dari ribuan kilometer jauhnya. Nah, ini kan artinya perlu fokus kekuatan yang lebih mengarah ke maritim dan udara. Dan itu yang sebenarnya aku juga lihat, syukurlah ada di Jakumhanek juga kan, untuk mengembangkan kemampuan pertahanan kita ke arah sana. Dan memang perkembangan akhir-akhir ini dalam pertahanan kita
kita juga mengapresiasi adanya kekuatan alutsista baru nih di ranah maritim maupun udara, Di udara, ya kan? betul. Ada kapal selam yang insya Allah akan datang beberapa tahun lagi. Ada Ada 2032 mungkin. 2032, sekitar 2032. Ada pesawat tempur yang udah memperkuat angkatan udara juga. Nah, yang menjadi catatan dari banyak teman-teman di masyarakat adalah apakah semua alutsista ini itu bisa benar-benar beroperasi secara bersamaan nih. Ketika mereka dideploy di lapangan, apakah bisa berbicara satu sama lain? Apakah bisa nyambung secara operasional? Karena kita Berarti ini mendatangkan soal interoperabilitas ya. Betul, ya istilahnya interoperability. Karena dengan berbagai macam sumber penyedia alutsista yang kita datangi Produsen itu, produsennya macam-macam dari negara macam-macam, dibuat dengan bahasa yang macam-macam juga. Ketika kita pegang dan gabungkan nih di satu ekosistem di Indonesia, apakah kita bisa menggabungkan, melink semuanya untuk bergerak beriringan? Jangan sampai terpisah-pisah. Karena nah ini ada satu kasus yang unik lagi nih dan terjadi ke kita, ke dekat kita di Indonesia. Waktu Perang Dunia Kedua, kita kan dijajah Jepang ya, sempat dijajah Jepang. Di dalam Jepang itu sendiri, di angkatan militernya, itu kan ada perseteruan yang cukup sengit di antara matra-matra mereka. Ada angkatan darat di satu sisi, ada angkatan laut di sisi lain. Sampai sebegitu sengitnya persaingan angkatan darat dan angkatan laut Jepang waktu itu, seakan-akan mereka beroperasi sebagai militer yang terpisah. Jadi Jepang militernya ada dua, ada angkatan darat Jepang, ada angkatan laut Jepang. Gak ada kayak TNI Jepang gitu, gak ada. Nah, itu jadi masalah karena ketika Jepang kemudian menduduki daerah-daerah jajahannya, kedua matra ini punya visi yang beda-beda, punya cara beroperasi yang beda-beda, ya kan? Nggak bisa berbicara satu sama lain. Bahkan angkatan darat minta dibawa dari satu pulau ke pulau lain, angkatan lautnya nggak mau. Angkatan laut minta angkatan darat nyerang pulau ini, angkatan daratnya nggak mau ikut. Nah itu kalau misalkan terjadi ketidaksinambungan seperti itu, ya nggak akan efektif apapun operasi yang akan kita gelar. Jadi kita harus memastikan juga dari berbagai macam sumber tadi, itu kan tadi secara institusi ya, tapi ini secara teknis alutsistanya bagaimana bisa beroperasi secara efektif satu sama lain. Tapi menurut Kenzi nih, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam modernisasi alutsista ya dalam beberapa tahun terakhir ya, itu sudah ideal kah? Ideal kan akan selalu ada yang lebih ideal ya Bang. Nggak, dengan sesuai dengan kebutuhan dan ancaman ya. Karena kan belum lama juga TNI kan sudah mengeluarkan doktrin baru. Perisai Trisula Nusantara. Itu menggantikan doktrin lama Tridek di kemarin. Jadi menurut Kenzi itu upaya pemerintah dalam modernisasi alutsista ya, terutama dalam merespon ancaman yang multidomain tadi itu sudah oke kah? Sudah sesuai kah? Semoga menuju oke sih. Semoga menuju oke ya. Karena kalau kita melihat juga masukan dari teman-teman akademisi dan masyarakat, selama ini kan Indonesia dipersepsikan belum begitu jelas ancaman apa yang dihadapi di ranah militer ya, yang berkaitan dengan alutsista. Misalkan apakah lebih utama di ranah maritim kah, di darat kah, di udara kah, dan di maritim itu karakternya seperti apa? Apakah perlu kapal selam, apakah perlu kapal permukaan? Sebenarnya ini juga kurang begitu jelas diterangkan kepada publik sehingga publik juga menerka-nerka sebenarnya ancaman apa yang dihadapi oleh Indonesia. Makanya kan banyak pertanyaan ketika beberapa tahun ke belakang kita beli alutsista, ada beritanya di publik mempertanyakan, emang kita mau perang sama siapa? Emang kita mau menghadapi ancaman apa? Gitu. Nah, kalau misalkan penjelasan ini cukup jelas disampaikan ke publik, harusnya kan pertanyaan itu nggak muncul. Betul. Harusnya pertanyaannya bukan kita akan perang atau tidak sehingga membeli alutsista, tapi kita akan perang seperti apa sehingga memerlukan alutsista seperti ini, perlu mengambil dari produsen yang ini, perlu membeli jenis yang ini. Nah, aku lihat kalau di Jokumhanek memang berusaha untuk menjelaskan itu, bahwa ancaman sekarang sifatnya banyak yang hybrid, ya kan, banyak yang lagi-lagi aku capek mengulang ini tapi multidomain terus ya. Betul, kan memang terjadi, itu terjadi. Kalau dari pembelian yang kita lihat akhir-akhir ini memang berusaha menjawab beberapa tantangan yang muncul tadi. Nah, kita masih menantikan apakah ketika sudah sampai barangnya, sudah diintegrasikan ke dalam kekuatan ke TNI, benar-benar bisa beroperasi dengan berkesinambungan tadi. Ya mungkin beberapa pengadaan juga masih banyak dipertanyakan ya sama teman-teman di masyarakat. Apakah let's say kita perlu kapal induk, apakah let's say kita perlu drone atau rudal dari negara tertentu.
dan ditempatkannya di mana, menghadapi ancaman apa. Misalkan ada persepsi yang berbeda nih dari publik, oh sebenarnya kan di daerah ini ancamannya ini, Iya. kenapa yang dibeli dan ditempatkan di sana alutsistanya gini, kenapa bukan yang lain? Iya. Nah ini juga harusnya lebih dijelaskan oleh pemerintah supaya publik aware juga. Oke, tapi di kacamata Kenzi sendiri, apakah kita perlu kapal induk kah? Kapal induk ya, Iya. spesifik ya. Spesifik kapal induk nih, karena Bentar lagi akan datang. Bentar lagi akan datang. 20 September. 20 September. 20 September kemungkinan akan datang kapal induk. Tapi menurut Kenzi kita perlu gak sih? Karena beberapa penjelasan yang keluar di media-media mainstream ya, memang kapal induk ini kan bukan yang attacker gitu, untuk OMSP. Operasi militer selain perang. Yes, betul. Untuk bencana ya. Penanggulangan Terutama bencana, bantuan kemanusiaan. Quick respon untuk dan lain-lain lah ya. Cuman kan di kacamata Kenzi sendiri, apakah kita perlu kapal induk datang? Karena mengingat operasionalnya sangat besar gitu ya. Biayanya. Dan bensinnya, logistiknya. Luar biasa. Belum lagi SDM-nya kan, kebutuhan SDM dan lain-lain. Mungkin perlu ribuan personel untuk mengoperasikan. Yes, betul. Nah kalau kita berkaca dari negara-negara lain yang punya kapal induk, memang karakternya kapal induk itu kan ofensif bang ya. Untuk menghantarkan kekuatan negara dari satu tempat ke tempat yang jauh. Betul. Yang nggak mungkin kita membangun pangkalan di sana. Betul. Atau presence, kehadiran yang lebih permanen di sana. Betul. Sehingga perlu dibawa secara mobile. Betul. Oleh kapal induk. Nah tendensi ofensif ini kan kita belum melihat sebenarnya di Indonesia. Ya. Dan mungkin kalau untuk argumen tadi ya bahwa ini untuk operasi militer selain perang, ya betul secara sekunder bisa dimanfaatkan untuk itu. Gitu. Ya siswa di sekolah dia bisa ikut ekskul apapun, bisa ikut futsal, bisa ikut basket, tapi tugas utamanya dia kan untuk belajar, untuk mungkin memperoleh nilai baik di ujian, untuk bisa memahami materi di ruang kelas. Perkara dia di ruang kelas mau ngapain boleh silakan, tapi jangan lupain ini tugas utamanya apa. Betul. Nah untuk kapal induk sendiri kita masih menunggu-nunggu sebenarnya apa nih yang mau di karakter operasi seperti apa yang mau dilaksanakan, dan apakah operasi seperti itu nggak bisa dilaksanakan oleh platform lain, sehingga perlu jawaban berupa kapal induk. Yes. Apakah nggak bisa dijawab lewat misalkan memperbanyak pangkalan, memperbanyak kehadiran personel lain atau kapal permukaan lain, entah fregat, entah kapal selam. Apakah harus jawabannya dengan kapal induk? Nah ini sebenarnya aku sangat menantikan perdebatan yang lebih sengit lagi di masyarakat. Kalau misalkan dari legislatif misalkan bisa lebih kuat mempertanyakan, kemudian pemerintah bisa lebih kuat juga argumennya, maka publik pasti akan tercerahkan. Kalau enggak ya kita akan bertanya-tanya terus bang. Tapi setuju gak kapal induk datang ke Indonesia? Ya perkara setuju atau enggak sih sekarang udah mau nyampe ya. Atau apakah masih melihat ini tujuannya untuk apa sebenarnya kapal induk? Kita masih mempertanyakan sih tujuannya untuk apa. Jadi masih ada semoga bisa dijawab dalam waktu dekat. Gitu. Ya, karena kalau misalkan tadi buat bencana ya lagi-lagi. Kan gak semua bencana juga bisa diatasi dengan mengerahkan kapal induk. Mungkin bisa, tapi bukan itu yang paling cost efektif untuk menangani isunya. Betul. Of course kita akan berusaha memaksimalkan semua sumber daya dipakai untuk menangani isu, tapi jangan lupakan juga ada cara-cara yang lebih cost efficient untuk menangani isu-isu tertentu. Gitu. Lagi-lagi tadi kita sempat bahas untuk isu bencana kan yang terdepan harusnya BNPB, BPBD, ya kan, Basarnas. Itu yang utamanya. Komponen utamanya. Didukung oleh kapal induk sebagai unsur pendukung dari TNI boleh. Tapi jangan lupain unsur utamanya. Apakah udah cukup helikopternya? Apakah udah cukup kapal karetnya misalnya? Kapal karetnya, rubber raftnya. Apakah udah cukup tenda-tendanya di lapangan? Apakah personel cukup banyak dan cukup dilatih untuk membongkar puing-puing, terus memanjat gunung, mencari-cari korban, udah cukup berdaya belum? Jangan sampai unsur utamanya jadi terpinggirkan karena kita fokus ke unsur pendukungnya. Betul. Ya harus ada porsinya masing-masing. Betul. Kenzi, jadi baru aja TNI sudah mengeluarkan doktrin baru. Doktrin Perisai Trisula Nusantara menggantikan yang Tridek tadi, PTN. Apakah ada insight terkait doktrin baru TNI ini? Menurut aku ini perkembangan yang harus disambut baik dalam satu hal ya, karena ketika kita melihat budaya strategis atau strategic culture-nya Indonesia, ini kalau di kajian HI di bawah konstruktivisme, nilai-nilai yang ditanamkan ke institusi negara yang sudah turun-temurun. Di dalam doktrin pertahanan Indonesia itu para akademisi menyebut kita lebih cenderung inward looking. Atau melihat ke dalam. Jadi kita menganggap ancaman yang paling utama itu datangnya dari dalam negeri, menjawabnya juga dengan pendekatan yang di dalam negeri. Gitu.
Nah, padahal ya secara karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang posisinya sangat strategis Ya. di tengah dua samudra, dua benua, dan di konteks geopolitik hari ini Ya. harusnya Indonesia lebih outward looking, lebih melihat keluar. Oke. Karena ancaman dalam perang modern itu akan lebih sering munculnya beyond visual range, tadi Ya. kita udah sempat bahas Ya. BVR, yang artinya lebih cenderung berasal dari ranah maritim dan udara. Itu muncul dari luar. Dan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun karena mungkin terjebak dalam strategic culture yang inward looking tadi, kita investasi sangat banyak untuk menangani keamanan dalam negeri. Tapi untuk mengantisipasi atau bahkan lebih optimis lagi, mencegah ancaman muncul dari luar, itu kita belum cukup invest di sana. Ya, makanya kita melihat sekarang lagi digenjot perkembangan angkatan laut dan udara, karena ya untuk merectify atau meluruskan pengalaman historis Indonesia sebelumnya, selama berpuluh-puluh tahun fokusnya ke ancaman dalam negeri. Gitu. Nah, mungkin yang jadi catatan juga ya, ini sebenarnya sempat dimention nih sama Pak Simatupang nih di buku ini. Dia mengambil dari pengalaman Hindia Belanda. Waktu dia berperang melawan Jepang 1940-an awal ya sampai 1942. Nah, kenapa Hindia Belanda bisa jatuh dengan sangat cepat melawan Jepang. Padahal didukung kekuatan sekutu waktu itu Inggris, Australia, Amerika, harusnya bisa dong menangkal, seenggaknya memberikan perlawanan yang lama. Masa cuma berapa minggu, Maret udah beres, kapitulasi Kalijati waktu 1942. Ternyata ketika didalami lagi, memang angkatan perang Hindia Belanda itu cara dia diorganize, di-structure dan dipersenjatai bukan untuk menangkal ancaman luar, bukan untuk mengantisipasi China, mengantisipasi Jepang, tapi untuk peruntukan kolonial, untuk penjajahan waktu itu kan, untuk bisa menangani pemberontakan di daerah-daerah ketika ada gerakan perlawanan dari para pejuang Indonesia, gimana meredamnya, bukan untuk melawan negara-negara lain. Makanya ketika dihadapkan dengan Perang Dunia Kedua, kelabakan Hindia Belanda. Dia belum siap untuk menangkal angkatan laut Jepang yang udah berkembang sebegitu masifnya, kemudian terputus dari sumber-sumber daya di Eropa karena Belanda udah jatuh duluan, kemudian Hindia Belanda harus berdiri sendiri, jadilah nggak punya kekuatan yang memang diarahkan outward looking tadi. Ya cepet jatuh akhirnya kan. Nah, Pak Simatupang itu mengambil pelajaran dari situ. Jangan sampai Indonesia di masa yang akan datang, kita udah tahu nih akan ada ancaman dari luar. Jangan sampai kita terlambat mempersiapkan dirinya. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama seperti Hindia Belanda. Oleh karena itu ya militer kita secara struktur, secara senjata, secara doktrin dan pelatihan ya harus difokuskan keluar, outward gitu. Memang akan selalu ada gangguan dalam negeri yang mungkin sedikit banyak memerlukan attention dari TNI juga. Tapi jangan sampai melupakan ya kemampuan yang kita harus sekali invest itu adalah dari luar negeri. Berarti sebenarnya pesan dari presiden kita nih bahwa ada ancaman antek-antek asing ini real ya ternyata ya. Nah, ini secara pembahasan menarik juga nih, karena kalau antek asing artinya dia di mana posisinya? Apakah di luar negeri? Apakah yang ada di sini misalnya, tapi berafiliasi dengan luar? Nah, kalau misalkan diperjelas lagi, dimatangkan, oh ancaman kita sifatnya let's say misalkan invasi dari laut, dari utara kayak dari barat kayak. Maka kita bisa memetakan oh turunan dari ancaman itu adalah oke, kita harus menangkal, memperkuat let's say di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara. Atau kalau dari barat, oh perkuat pertahanan di Selat Malaka, di Laut Andaman, Alki 1 gitu. Dengan begitu kan jelas arahannya. Nah kalau istilah antek ini gimana nih? Dari mana asalnya? Agak bingung asalnya dari mana. Jangan sampai kemudian kebingungan itu dibiasakan dan kemudian kebijakan kita jadi kurang jelas arahnya kemana. Sebisa mungkin diperjelas. Tapi Kenzi kita agak bergeser sedikit ya. Kenzi sendiri tuh sepakat gak dengan balik lagi ya, ini program prioritas pemerintah juga soal pertahanan pulau besar. Pertahanan pulau besar. Yes, karena Pak Presiden ya sudah menyampaikan bahwa persiapan perang itu dalam masa damai kan harus disiapin. Ya kan. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk pertahanan pulau besar ini supaya once tiba-tiba ada amit-amit ya, mudah-mudahan tidak ada invasi militer gitu atau serangan militer gitu, pulau-pulau besar ini akhirnya bisa mandiri secara logistik. Makanya kan kemarin baru ada groundbreaking soal pabrik munisi ya, pabrik munisi dan lain-lainnya gitu. Ini sedang dibangun oleh
pemerintah, Ya. pertahanan pulau besar. Sepakat nggak? Aku memahami sebenarnya ini mindset yang muncul dari mungkin 2 faktor ya. Satu, keterbatasan sumber daya, dan 2, faktor historis. Oke. Tapi aku juga pengen sebenarnya ya sebagai masyarakat yang memberikan masukan, pengen lebih optimis lagi sebenarnya. Karena dengan kita berasumsi bahwa pulau-pulau besar ini akan terputus dari satu sama lain ketika terjadi perang. Kenapa kita nggak mindsetnya tidak, ya jangan sampai musuh itu datang dan memutus koneksinya. Cegah sebelum mereka sampai sini. Oke, balik lagi tadi kerangka jangkauan Iya, tadi ya. beyond visual range tadi harusnya. Nah, aku paham mungkin secara sumber daya kita belum cukup anggaran dan mungkin personel atau kapasitas teknisnya untuk bisa mewujudkan idealisme barusan ya. Dan secara historis juga kita punya pengalaman ketika berperang melawan Belanda di perang kemerdekaan. Belanda menggunakan perairan di sekitar pulau-pulau Indonesia untuk memecah belah. Betul. Sehingga antara satu satuan di satu pulau dengan pulau lain boro-boro bisa mengirimkan logistik. Berkomunikasi aja mungkin nggak bisa. Karena diputus oleh pihak penjajah tadi. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalkan kita lebih forward looking ya. Aku berharap Indonesia suatu saat nanti itu bisa bergerak lagi mindsetnya menuju benar-benar prevent ancaman ini muncul dan datang gitu. Jadi kita nggak harus mikirin gimana kalau nanti satu pulau terputus kemudian dia harus berdiri sendiri. Ya jangan sampai diputus in the first place. Yes. Gitu. Harusnya sudah diantisipasi duluan. Diantisipasi. Jauh-jauh. Iya. Dan ini yang sebenarnya membuat negara besar seperti Amerika ya. Ini aku sempat baca salah satu buku namanya Rule the Waves. Dia menceritakan bagaimana Amerika itu dia mengextend bordernya supaya ketika dia melihat sebuah ancaman muncul dari jauh itu udah bisa ditangkal di sana. Sebelum masuk. Apalagi dia secara geografis dilindungi samudra kan ya. Betul. Bahkan di jauh sebelum musuh itu bisa muncul, dia bisa mengantisipasi dengan cara misalkan imigrasi di negara-negara tertentu. Ini kalau di konteks sipil ya. Atau kalau di konteks militer dia punya pangkalan-pangkalan ya kan. Imbas dari perang dingin juga. Tapi meskipun konteks kita berbeda dengan Amerika, aku cukup optimis kita bisa menerapkan mindset yang serupa sebenarnya. Optimis? Optimis suatu saat nanti ya, mungkin bukan sekarang. Optimis bahwa Indonesia bisa menangkal ancaman sebelum ancamannya muncul. Jangan sampai kita terjebak dalam mindset yang mungkin cukup pasrah ya, bahwa ya udahlah kita akan kalah juga. Ketika kita kalah kita harus ngapain nih, gitu. Mindsetnya udah kalah duluan. Jangan sampai kita terjebak dalam mindset itu. Aku harap dalam waktu dekat kita bisa bertransformasi sih. Tapi menurut Kenzi sendiri ya, upaya pemerintah ini sudah oke belum sih? Di tengah keterbatasan anggaran pertahanan kita nih. Jadi upaya modernisasi, upaya meningkatkan kemampuan kapasitas baik dari industri pertahanan untuk mendukung alutsista kita sendiri, itu sudah dalam track yang tepat kah? Aku lihat dari kapasitas industri sih kita udah mulai berprogres ya. Dari banyaknya usaha untuk transfer of technology ke industri kita, transfer of knowledge juga untuk insinyur-insinyurnya dan inovator-inovator teknologi kita, sehingga aku juga cukup optimis bahwa suatu saat nanti Indonesia bisa mandiri dalam pemenuhan alutsista. Nah, sekarang yang kita lihat ini adalah suatu saat nanti terus ya. Jadi nanti. Di rezim ini tuh kayaknya agak belum optimis gitu ya. Akan selalu ada ruang perbaikan. Ada ruang buat pesimis ya. Oke. Kita optimis nanti suatu saat nanti bisa. Tapi kan fondasi dari sekarang. Benar. Gitu. Ya, kita melihat fondasi itu udah mulai dibangun sebenarnya. Nah, terkait juga dengan kemandirian, aku harap ekosistem inovasi di Indonesia itu bisa improve juga. Kita kembangkanlah talent-talent inovasi yang bisa membawa bukan hanya mengintegrasikan sistem asing ke dalam sistem kita sendiri, tapi membuat sistem kita sendiri dari nol. Gitu. Ya negara-negara seperti India, seperti Turki udah bisa melaksanakan. Karena mereka didukung ekosistem inovasi juga di sana. Human capital mereka benar-benar berdaya sehingga ketika mereka punya ide untuk sebuah sistem senjata, mereka tahu wadahnya harus kemana, menerima sumber daya atau funding dari mana, dan marketnya juga ada. Dicarikan mungkin oleh pemerintahnya. Entah pasar domestik atau pasar ekspor. Berarti di sini belum dicarikan kah marketnya? Padahal soalnya gini, kita tuh juga nggak kekurangan orang-orang pintar. Betul, ya kan? betul. Banyak sekali. Bagian R&D soal pertahanan tuh juga banyak banget. Kita punya puslike gitu kan banyak kita. Pusat kelayakan dan lain-lain ya, kayak TNI Angkatan Darat punya Poltekkad gitu-gitu. Bahkan mereka tuh punya inovasi yang oke-oke gitu. Tapi kayaknya dead end. Dead end. Nyangkut, mandek. Nyangkut. Itu mandek tuh kayaknya. Nah,
Aku rasa kapasitas inovasi bukan hanya di kalangan industri dan insinyurnya, Iya. tapi di policy makers juga Yes. untuk melihat bagaimana inovasi ini bisa muncul dan diwadahi secara kebijakan. Jadi let's say misalkan ada sistem senjata baru yang mungkin di luar dari ranah tradisional, bukan darat, bukan laut, bukan udara, Iya. entah ranah dimensi apalah. Nah, idealnya policy makers tuh bisa melihat, oh ada inovasi baru nih. Gimana cara kita bisa memastikan, satu, dia bisa berkembang supaya barangnya beneran bisa dioperasikan. Kedua, ketika dioperasikan kita tahu dengan optimal bisa menangkal ancaman apa, Yeah. bisa digunakan untuk operasi seperti apa. Yeah. Dan ini mungkin yang aku rasa juga perlu dikembangkan sih dari kebijakan pertahanan Indonesia. Dari Jakum Hanak, ya aku nggak tahu ya kalau di Jakum Hanak masa depan seperti apa. Tapi aku harap ada pemikiran ke arah sana juga untuk mewadahi inovasi. Yes. Untuk sekarang kita melihat memang lebih banyak mengimpor inovasi. Yeah. Dan kita mengambil inspirasi dari negara-negara mitra kita. Betul. Which is good. Yes. It's a good first step. Yes. Tapi aku harap bisa bergerak dari step itu ke step-step berikutnya. Yang pada akhirnya kita mandiri. Lebih mandiri lagi. Yes. Gitu. Oke. Nah Kenzi, menurut Kenzi ini sebenarnya tantangan terbesar dalam implementasi Jakum Hanak di Indonesia itu apa aja? Seperti banyaknya kebijakan lain di luar pertahanan. Dari pengawasan satu, kemudian dari kapasitas teknisnya di lapangan. Mungkin kalau dari pengawasan sendiri ya, aku sangat ingin sebenarnya melihat lebih banyak lagi masyarakat maupun policy makers, anggota parlemen yang juga memperhatikan secara menyeluruh kebijakan pertahanan Indonesia seperti apa, supaya bisa memberikan masukan yang konstruktif. Oke. Ketika kita melihat isu-isu pertahanan itu terpisah satu sama lain, ya bagus sih kita bisa fokus ke sektor-sektor tertentu. Tapi kita juga perlu punya bigger picture-nya untuk memberikan masukan. Jadi ketika Jakum Hanak ini diimplementasikan, nanti cukup jelas, secara anggaran mungkin turunannya akan ke sini, harusnya seperti ini. Ketika ada yang menyimpang atau menyeleweng, bisa diperingatkan oleh masyarakat, oleh parlemen kepada pemerintah. Dan pemerintah bisa punya mekanisme menerima feedback. Ketika memang dikritik atas suatu kekeliruan atau kesalahan, ya jangan langsung otomatis menganggap sebagai ancaman, tapi itu masukan yang konstruktif sebenarnya untuk lebih akurat lagi arah kebijakan. Itu ada case tersendiri kah? Jangan menganggap itu sebagai ancaman kan? Semoga enggak ya, semoga enggak. Di negara-negara lain banyak. Oh, negara-negara banyak, bukan di kita kan? Semoga bukan di kita. Okay. Nah, kemudian kedua dari kapasitas teknisnya. Teknis ya. Aku sangat yakin sebenarnya di dalam lembaga pertahanan kita, TNI ya utamanya, itu banyak sekali kawan-kawan yang forward looking, yang kompeten, yang inovatif. Aku melihat dengan mata kepala sendiri juga. Mungkin teman-teman seangkatanku yang udah mulai masuk, udah mulai dididik, dibina di sana, juga bisa menyumbangkan pemikiran dan inovasinya di sana. Betul. Nah, kita perlu memastikan ini itu bisa terjadi di semua daerah, di semua sektor, di semua matra, di semua ranah, supaya dimanapun talent itu muncul, dia beneran merasa diapresiasi dan bisa bermanfaat untuk upaya pertahanan. Jangan sampai karena ada misalkan faktor kultural atau faktor kekurangan sumber daya, jadinya inovasi yang bisa menjadi opportunity buat kita, justru jadi opportunity cost, jadi kehilangan. Iya betul. Gitu. Betul. Dan ya lagi-lagi ya di banyak sektor selain pertahanan di Indonesia kita melihat hal itu. Kebijakan pendidikan misalkan secara visi sudah ada arahnya jelas, tapi ketika sampai di level daerah, di level kabupaten, kota, kecamatan, ternyata ada banyak hal yang belum diperhatikan. Betul. Ada banyak lembaga yang belum berdaya untuk bisa menangani isunya, untuk bisa mengeksekusi kebijakannya. Padahal kebijakannya sendiri udah ada, udah oke. Gitu. Nah, jangan sampai juga Jakum Hanak nanti tidak mengantisipasi risiko itu. Kayak gitu-gituan ya. Gitu. Pastikan semua lembaga yang memang dilibatkan dalam kebijakan ini betul-betul berdaya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Betul. Ya kita melihat kemarin misalkan ada masukan dari masyarakat tentang BNPB, tentang BPBD, balik lagi ke isu bencana ya. Bencana. Bahwa mereka belum cukup berdaya, tenda-tenda masih kurang, helikopter masih kurang untuk evakuasi, untuk memindahkan korban-korban bencana. Kemudian banyak sekali personel yang kekurangan di lapangan. Nah itu ketika kita udah mengalami masalah itu, udah mengalami ancaman itu nyata terjadi, jadikanlah PR. Jadikanlah feedback loop
yang memperkuat kebijakan ke depannya. Harusnya memperkuat yang komponen utamanya ya. Betul, komponen utamanya. Bukan membeli kapal selam, hibah maksudnya hibah. Ada pembelian kapal selam hibah? Enggak, hibah. Hibah kapal selam. Oh, hibah kapal induk, sorry. Hibah kapal induk. Padahal yang utamanya belum diperkuat banget gitu. Betul. Ya, lagi-lagi ya, pendukung sangat mungkin perlu juga dalam beberapa kasus. Jangan lupakan yang utama. Betul, jangan lupakan yang utama gitu. Jangan lupakan yang utama. Kalau speaking of innovation tadi ya, karena sebenarnya perwira-perwira kita atau prajurit-prajurit TNI kita tuh juga memang bener-bener menurut saya itu brilian sekali. Sangat brilian. Kayak waktu itu sempat ke Poltekkad gitu ya. Wah, mereka bisa membuat inovasi kayak drone bomber dengan bahan-bahan yang seadanya. Ya mungkin tadi itu ya, karena kekurangan dari ya mungkin entah political will dari kita untuk akhirnya mengembangkan atau setelah dikaji mungkin tidak bisa diproduksi massal gitu. Iya. Padahal sudah proven. Nah, itu memang ada hambatan-hambatan tertentu gitu. Satu isu soal inovasi yang lagi-lagi aku lihat di banyak sektor ya, selain pertahanan, adalah ketika ada ide bagus muncul, dia sekali muncul terus redup. Iya. Tidak dilanjutkan menjadi skala yang lebih besar lagi. Lewat industri kah, lewat pendanaan yang lebih masif kah. Betul. Ini mungkin kita bisa ambil inspirasi dari Amerika juga. Selama beberapa dekade mereka berperang dingin lawan Uni Soviet, inovasi itu muncul terus. Entah fighter jet yang punya kemampuan stealth, siluman, entah bomber yang bisa siluman juga dan jaraknya bisa berkali-kali lipat lebih daripada bomber-bomber pada umumnya waktu itu. Ketika ide ini muncul, nggak cuma sekali dites, ditepuk tanganin, terus disimpan di hanggar, enggak, tapi dia diproduksi secara massal, diberikan sumber daya oleh pemerintah, dan masyarakat juga aware bahwa itu bisa membawa dampak ekonomi yang positif juga ke masyarakat, membuka lapangan kerja, memfasilitasi insinyur-insinyur mereka, sehingga inovasi ini bisa berkelanjutan. Jadi bukan sekedar seremonial ya? Bukan sekedar seremonial, bukan cuma gunting pita terus selesai. Tapi bisa diproduksi massal. Bukan cuma kelihatan bagus, kelihatan cantik, ya, kelihatan keren. Tapi beneran bisa menjadi menjadi taring kita lah ke depannya. Yang terus diasah, terus dimanfaatkan. Oke. Terakhir nih Kenzi. Kalau diberi kesempatan untuk menyempurnakan Jakumhanek nih, 3 aspek yang menurut Kenzi paling perlu diperkuat. 3 aspek ya. Gue mikir dulu bang. Belum siapa yang begini. 3 aspek diperkuat ya. Harus 3 gak? 4 boleh. 5 juga boleh, gak apa-apa. Kalau 1 apa? Ini mungkin agak jauh ya. Aku pernah dapat inspirasi ini dari salah satu perwira di Kemhan juga yang pernah presentasi ke kami, kepedulian kami. Bahwa dia melihat ranah pertempuran itu kan berkembang ya. Nggak cuma darat, laut, udara, tapi juga ada ranah siber, ada ranah bahkan antariksa, outer space, ranah informasi kognitif juga. Nah, aku melihat banyak sekali negara saat ini itu udah mengantisipasi ranah ke-5 dan ke-6 tadi. Outer space dan kognitif ya. Dan kita juga loh sebenarnya. Dan kita juga. Nah, walaupun kalau yang terlihat di muka publik progresnya belum sebegitu advance seperti negara-negara yang tadi ya. Entah Amerika, China, Russia, bahkan negara-negara Timur Tengah, Afrika, Asia Barat seperti UAE itu sudah juga udah concern, udah mengembangkan sistem rudalnya sendiri, udah uji coba roket segala macam, karena mereka udah bisa melihat perang di masa depan tuh nggak cuma di bumi aja, di luar bumi pun juga bisa. Walaupun secara internasional udah ada frameworknya untuk mencegah militerisasi ruang angkasa. Tapi di dalam praktiknya negara-negara kan bisa mengantisipasi apapun ya. Mereka bisa melihat kemungkinan itu terjadi dan bisa memberikan resources mempersiapkan hal itu. Nah, ya aku harap sih lagi-lagi suatu saat nanti Indonesia juga bisa menempatkan perhatiannya di sana. Mulai dari pengembangan satelit indigenous yang bisa lebih masif. Kemudian mengantisipasi misalkan penggunaan satelit oleh negara-negara lain itu secara ofensif. Bagaimana cara kita menangkalnya? Kan itu terjadi kan waktu perang dingin sempat ada pergerakan dari Amerika maupun Uni Soviet untuk memiliterisasi ruang angkasa menggunakan satelit. Bagaimana satelit ini bukan cuma memantau dan memonitor perkembangan di bumi, tapi bisa menyerang dan menyakiti satu sama lain di ruang angkasa. Nah itu sih yang perlu antisipasi juga. Dan ya jangan sampai kita terus-menerus bergantung ke sistem dari luar, dan ya harusnya kita bisa mengembangkan sistem sendiri, mengoperasikan sendiri, memberikan batasan sendiri,
Karena kalau ya pihak asing yang menguasai pasti mereka juga punya kepentingan Betul. untuk bisa mencegah Indonesia jangan sampai menggunakan barang mereka melawan mereka sendiri gitu. Oke. Gitu. Tapi satu lagi nih pertanyaan terakhir nih yang akan ditanyakan ke Kenzi ya. Soal sepakat nggak kalau Kertajati ini dijadikan MRO Spesifik banget ya. oleh Amerika gitu. Sepakat nggak? Pangkalan Kertajati Yes. yang selama ini masih kurang dimanfaatkan, kemudian ada ide untuk Yes. dijadikan MRO. Sepakat. I think ya selama kita bisa memastikan ya itu di dalam kedaulatan Indonesia dan menutup risiko-risiko itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berniat baik terhadap Indonesia, ya bisa menjadi hal baik. Paling ya perlu didukung juga dengan logistik dari dan ke sana, Oke. karena kan cukup jauh juga ya dari pusat kegiatan. Dan ya masalah kedaulatan tadi sih yang cukup menjadi perhatian teman-teman di masyarakat. Karena kan pemberitaan yang muncul adalah Amerika yang mau pakai pangkalnya di sana, Indonesia bakal dilangkahi. Oke. Nah ini coba dikomunikasikan ke publik sebenarnya rencananya seperti apa sih detailnya. Oke. Sepakat atau enggak? Di tengah-tengah tetap. Di tengah semua hal tuh pasti di tengah-tengah Bang. Karena akan selalu ada ruang perbaikan, akan selalu ada masukan yang disampaikan masyarakat. Nggak mungkin 100% benar dari awal. Akan selalu ada room for improvement. Siap. Terima kasih Koordinator Eksekutif Komunitas Peduli HANKAM yang udah mampir ke Defense Talk. Terima kasih Kenzi Terima kasih Sultan banyak. Rifantian. Terima kasih Terima kasih Bang Dayat Kenzi dan teman-teman udah datang. IDM. Thank you. Yes, terima kasih. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa membangun pertahanan negara di abad ke-21 tidak lagi cukup hanya dengan memperkuat jumlah personel ataupun modernisasi alutsista. Perubahan karakter ancaman telah menuntut perubahan cara berpikir, serangan siber, perang informasi, sabotase infrastruktur strategis, hingga ancaman hibrida menunjukkan bahwa menjaga keamanan nasional membutuhkan koordinasi yang melibatkan seluruh instrumen negara. Melalui kebijakan umum pertahanan negara atau Jokumhanek, pemerintah berupaya menghadirkan arah kebijakan yang mampu menyatukan berbagai unsur tersebut ke dalam satu kerangka pertahanan nasional. Namun, sebagaimana kita bahas hari ini, sebuah kebijakan hanya akan bermakna apabila mampu diterjemahkan menjadi strategi yang jelas, doktrin yang adaptif, koordinasi antar lembaga yang efektif, serta implementasi yang konsisten di lapangan. Demikian episode kali ini, saya Nurhidayat Nasution pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bye-bye.